Saudara-saudaraku terkasih, pada Rabu kemarin kita sudah memasuki masa Prapaskah yang merupakan masa retret agung 40 hari menjelang masa Paskah. Jumlah hari retret agung ini sesuai dengan waktu yang dihabiskan oleh Yesus di padang gurun sebelum memulai karya misinya di dunia. Injil hari Minggu pertama Prapaskah ini berbicara tentang Yesus mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari, di mana dia mengalami godaan setan. Injil tahun ini memang sedikit berbeda dengan penginjil Matius dan Lukas. Markus tidak menggambarkan isi dari pencobaan seperti halnya Matius dan Lukas, tetapi dia justru memberikan penekanan pada kenyataan, realitas tentang Yesus yang berdoa dan berpuasa, dan terutama tatkala menghadapi godaan. Fakta yang mengejutkan memang bagi kebanyakan orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dalam kesempurnaannya itu, bahkan kesempurnaan yang mutlak itu dicobai? Pertanyaannya akhirnya terjawab. Di dalam diri Yesus itu hadir sosok pribadi sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia pada saat yang sama sekaligus. Sambil mempertahankan keilahiannya, dia juga mengambil sifat manusia, namun tidak termasuk di dalam dosa, karena memang dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dari semua cacat celah dan dosa. Tetapi tentu saja tidak mengecualikan godaan-godaan. Dia tidak menyerah atas godaan itu. Dan untuk itulah dia mengajar kita dalam melawan setiap bentuk godaan dalam kehidupan kita. Selain godaan, Yesus juga menarik diri ke padang gurun. Dia tahu bahwa misinya akan berakhir dengan Paskah kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, retret agung tersebut merupakan persiapan terpenting dalam kehidupan duniawinya. Langkah yang diulangi setiap tahun dalam perayaan Paskah oleh kita umatnya. Saudara dan saudariku terkasih, Prapaskah adalah undangan untuk mempersiapkan diri, menghidupkan kembali Paskah kita bersama dengannya, di mana berkat Dia, manusia lama kita mati dan kita dapat dilahirkan kembali yang bebas dari segala bentuk kejahatan dan dengan penuh sukacita bersatu dengan penebus kita. 40 hari kita retret agung untuk menyadari bahwa roh dan jiwa kita yang sakit. Tetapi tentu saja itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Perawatannya menuntut keseriusan, menghadapinya dengan sikap yang tegar, serta mengetahui bahwa penyembuhan ada pada diri Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, melalui penyembuhan roh dan jiwa yang ditawarkan dalam masa Prapaskah ini, kita mengenal tanda-tanda, obat-obatan, dan tujuan. Tanda-tandanya adalah abu yang diletakkan di kepala kita sebagai tanda pertobatan. Karena tahun ini ada anjuran dari Paus, sekarang tidak lagi dibuat tanda salib di dahi, melainkan diletakkan di kepala. Tapi maknanya sama sebagai tanda pertobatan. Dalam liturgi ditandai dengan tidak adanya gloria atau kemuliaan,
ataupun haleluya tidak ada, diganti dengan terpujilah. Selain itu, imam yang merayakan misa mengenakan jubah ungu sebagai bentuk pertobatan dan perkabungan. Adapun obat-obatnya ada 3. Pertama, penemuan kembali karunia Tuhan dimulai dengan baptisan, yang dengannya Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kedua, yakni sakramen rekonsiliasi, di mana Dia dengan murah hati mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, melalui persekutuan, di mana Dia menopang kita dalam perjalanan hidup ini. Dan tentu saja yang paling penting, ketika kita merefleksikan firman-Nya dan kita terjemahkan dalam doa yang tekun. Yang ketiga, praktek amal kasih yang terdiri dari memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, dalam menghibur mereka yang menderita, dan secara khusus dalam bersikap baik dan penuh kasih terhadap mereka yang membutuhkan bantuan materi, baik secara langsung maupun tidak. Untuk pengobatan atas roh dan jiwa kita yang sakit, kita perlu menghilangkan konsep dan cara berpikir yang sempit dan keliru. Dengan menjadi orang Kristen, berarti kita harus menyadari kerapuhan kita secara manusiawi, lalu bisa menerima diri kita apa adanya, pantang menyerah untuk mengubah diri kita, dan selalu bersyukur atas setiap peristiwa hidup kita. Dan yang terakhir adalah perutusan. Yesus pergi ke Galilea mewartakan Injil Allah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil berarti kabar gembira, kabar baik. Menyambut Dia berarti percaya bahwa Dia adalah sumber kebahagiaan kita, bahwa di dalam Dia ditemukan makna otentik dari perjalanan hidup kita. Karena di dalam Dia kita temukan kehidupan sejati, kehidupan kekal. Konsekuensinya jelas. Jika kita memilih untuk bertobat, disembuhkan, berbuat kasih, dan dipenuhi oleh rasa syukur, kita dengan bangga mewartakan kasih Allah itu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam sikap, dan di dalam perbuatan kita. Semoga hidup kita terus memancarkan cahaya Kristus itu di masa yang penuh rahmat ini, sehingga dengan demikian kerajaan Allah dapat dirasakan bukan hanya oleh kita, tetapi juga oleh mereka yang menatap kita dan yang kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.